warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Tiwi. Nama saya Budaya. Nah, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saatnya sekarang materi yang kedua, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Yuk kita simak sama-sama. Mandala ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Wiyata dan ada Mandala. Wiyata ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya pendidikan. Mandala artinya adalah tempat atau wadah. Jadi Wiyata Mandala ini adalah tempat pendidikan atau wadah untuk pendidikan. Dalam arti luas, wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara pandang kita terhadap lingkungan sekolah. Nah, seorang siswa agar dapat menguasai Wiyata Mandala ini harus melalui 3 tahapan. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, yang ketiga mencintai. Nah, yang pertama ada mengetahui. Mengetahui ini adalah siswa-siswi harus tahu lingkungan fisik atau fasilitas sekolahnya, seperti di mana laboratorium, di mana kelasnya, di mana ruang gurunya, itu siswi harus tahu. Nah, yang kedua itu mengenal. Mengenal ini misalkan di sekolah kita ada perpustakaan. Jadi siswa ini harus tahu bagaimana cara meminjam buku, bagaimana menggunakan laboratorium dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kita ada mencintai. Mencintai di sini adalah siswa-siswi wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, termasuk menjaga fasilitas-fasilitas di sekolahnya. Nah, jadi siswa-siswi ini harus rajin membersihkan kelas, membersihkan ruang guru, membersihkan musola dan sebagainya. Lingkungan sekolah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan fisik dan kedua lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang tadi sudah Ibu jelaskan seperti fasilitas-fasilitas sekolah ya. Lalu ada lingkungan sosial. Ini kita juga harus melalui 3 tahap. Yang pertama mengetahui siapa nama kepala sekolahnya, siapa nama gurunya. Nggak mungkin kan kalau misalkan siswa manggil gurunya dengan nama Ibu Bahasa Indonesia, Bapak PKN. Jadi harus tahu nama gurunya, misalkan seperti Ibu Dea, Bapak Ucu, seperti itu ya. Lalu kita tahap kedua adalah mengenal. Mengenal ini kita harus tahu, harus mengenal bagaimana cara mengajar guru tersebut. Lalu yang selanjutnya ada mencintai. Mencintai ini adalah kita harus mencintai pelajarannya. Nah, jadi nanti kita ada rasa hormat dan ada rasa peduli terhadap tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Tugas sekolah di sini memiliki perannya masing-masing, seperti kepala sekolah, guru-guru, dan juga siswa. Nah, di sini peran siswa dalam Wiyata Mandala adalah yang pertama, siswa wajib mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, apabila terjadi keributan atau gangguan atau ada teman yang dibully contohnya, nah di situ kalian wajib melaporkan kepada pihak sekolah, misalnya ke guru piket atau ke kesiswaan atau ke wali kelas kalian masing-masing. Tiga adalah membantu terciptanya tata tertib sekolah. Salah satunya itu adalah tidak telat datangnya atau tepat waktu ya. Dan bisa juga berpakaian rapi, rambutnya bagi laki-laki tidak gondrong ya, tidak memakai aksesoris seperti gelang ya, selain jam lah ya, boleh untuk jam tangan. Dan untuk perempuan itu dilarang pakai make up yang berlebihan, misalkan pakai lipstick ya, atau pakai pensil alis. Nah, itu nggak boleh ya. Yang keempat, siswa berusaha memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Contohnya, guru kalian misalkan ada pelajaran matematika tapi gurunya tidak masuk, hanya memberikan tugas. Nah, kalian harus memanfaatkan waktu itu untuk mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Jangan membuang waktu untuk ngobrol, untuk gosip ya, apalagi hal-hal yang lain ya. 5, di sini mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMK Yarsi ada banyak. Yang pertama ada Paskibra, Pramuka, terus ada renang, ada marawis, futsal putra putri, voli putra putri, dan juga renang.
Nah, untuk ekstrakurikuler wajibnya adalah ekstrakurikuler pramuka. Nah, yang keenam atau yang terakhir di sini menghindari tindakan yang akan mengganggu proses belajar mengajar ya di kelas. Jadi misalkan keributan dan yang lainnya. Nah, itu tadi beberapa peran siswa dalam Wiyata Mandala. Mulai sekarang, mari kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berperan sebagaimana dengan mestinya, yaitu dengan cara Melakukan proses belajar mengajar sehingga terciptanya tujuan pendidikan dan sebagai tempat pembinaan bagi siswa untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Sekian materi dari kami tentang wawasan Wiyata Mandala. semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat